Iya kan? Ini. بنية القبول وتمام كل سؤال ومأمول وإلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أهل بيته وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيدي البغدادي وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا السيد محمد بن عبد الكريم السمان المدني إلى أرواح مولانا الشيخ محمد الأرشد بالأمدلله البنجري الشيخ محمد كشف الأنور بن إسماعيل البنجري بالأرواح مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا والخوف علينا أجمعين ولإخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم يتوسم بالرحمة المغفرة ويعيد علينا وعلى الجنة أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة ويدخلنا وإياهم برحمته جنة الفردوس غير حساب على هذه النية وعلى كل ما نبي السلف الصالح إلى آخر النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الرحيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودخر الداخرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah. Kita kembali bisa berhadir di dalam masjid yang mulia ini sekaligus beriktikaf di dalam masjid ini. Kemudian sholawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, kerabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat kepada kita semua yang berhadir, dan kita semua disehatkan badan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki yang halal, dan insyaallah dimatikan dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wal maqalatus saniyatu, iyalah batasnya ya kah? Wal maqalatus saniyatu, qala an-nabiyyu alaihi salam, alaikum bimujalasatil ulama'i
ay al-amilina wastima'i kalamil hukama'i ay alimina bidatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbayil mayita binuril hikmati ay al-ilmin nafi' kama yuhyil ardal maytata bima'il matari. Pelajaran yang kedua atau perkataan yang kedua daripada babus sana'i kemarin, ya. Qala Nabi alaihi salam, telah bersabda Nabi Muhammad alaihi salam. Nabi bersabda, apa jar Nabi? Alaikum bi mujalasatil ulama'i ay amilina. Lazimi oleh kamu, alaikum tu ilzam, alaikum itu takdirnya, lazimi atas kamu bimujalasatil ulama, dengan semajlis dengan orang alim. Jar Rasulullah nih, rajin-rajin duduk semajlis dengan orang alim. Tafsirnya ay al-amilin, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Nah, jadi kita duduk bersama-sama orang alim itu sudah berpahala. Duduk di masjid Bait Iqab pulang 2 kali pahala daripada duduk di rumah nonton bulu tangkis Indonesia terbuka. Aku juga guru aja. Wastima'i kalamil hukama, dan mendengari perkataan-perkataan hukama. Hukama itu apa? Ay yakni al-alimina bidatillahi ta'ala, orang yang alim dengan zatnya Allah Ta'ala. Nah, ini hukama, orang-orang yang alim dengan tauhid kepada Allah. Hukama nih tertinggi sedikit daripada ulama. Ulama yang mengamalkan ilmunya, tapi hukama ini selain daripada mengamalkan ilmunya, orangnya alim dengan zat Allah Ta'ala. Ma'rifatnya luar biasa. Ya. Kalau anak kayak kita di Martapura ya guru sekumpul lah, itu luar biasa sudah. Jadi hukama ini yang mana al-musibina fi aqwalihim wa afalihim, yang sesuai, maknanya di sini sesuai pada perkataannya dan perbuatannya. Ulamanya, hukama ini adalah perkataannya dan perbuatannya sesuai dengan yang dipadahkannya. Karena apabila kita memadahi orang, kita kadang mengerjakan dosanya lebih ganal daripada orang yang maksiat. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, kenapa kamu menyuruh tapi kamu tidak mengerjakan? Kabura maqatan indallah, besar kemurkaan Allah di sisi orang tadi. Nah, itu ayat Qur'annya lah. Jadi lamun kita tak ada memakai, kada usah menyuruh dulu. Ada menyuruh orang. Lalu apa hikmahnya sekedudukan dengan ulama dan hukama tadi? Apa hikmahnya? Nah, fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati. Maka bahwasanya Allah Ta'ala
fa innallaha ta'ala, maka bahwasanya Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyita, menghidupkan ia akan hati yang mati. Maka bahwasanya Allah Ta'ala menghidupkan ia akan hati yang mati binuril hikmati, dengan cahaya hikmah. Ai al-ilmin nafi'i, yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi nur atau cahaya hikmah itu ilmu yang bermanfaat. Hati mati apabila kita ketujuh berduduk dengan ulama, jadi hidup, jadi bercahaya. Di dalam kitab-kitab yang lain, tanda hati mati itu malas ibadah kepada Allah. Salat masih belang kambingan. Bahkan ada aja masih mengkodok, apalagi mengkada, ya kan? Kemudian berzikir berat lidahnya, bersolawat berat lidahnya, bersedekah kada tapi mau, pelit. Nah, ini hatinya mati. Untuk sosial pemalas, ya kan? Itu tanda hati mati. Lalu berduduk dengan orang yang membaca kitab tadi. Nah, insya Allah hati kita jadi terbuka dan jadi hidup. Mudah-mudahan hati kita hidup berataanlah. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matari. Nah, seperti menghidupkan Allah akan tanah yang gersang, seperti menghidupkan Allah akan tanah yang gersang bima'il matari, dengan air hujan. Tanah nang gersang itu nah, lamun dihujaninya tumbuh banih bagus, rumput bagus, subur, berbuah-buahan pepohonan dengan air hujan. Nah, perkataan ulama dan hukama tadi sama dengan air hujan. Jadi hati yang mati itu sama dengan tanah yang gersang. Tanah gersang menghidupinya supaya subur, duduk dengan para ulama. Ini jar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan hati kita hidup berataan. Wa fi riwayatit Tabrani an Abi Hanifata. Nah, ini pedang. Wa fi riwayatit Tabrani an Abi Hanifata, dan pada riwayat Imam Tabrani daripada Imam Abu Hanifah. Ulun membuli-buliki bacaannya lah, karena ada yang mendobit. Wa fi riwayatit Tabrani an Abi Hanifata, dan pada riwayat Imam Tabrani daripada Imam Abu Hanifah. Apa jar sidin? Jalisul kubara'i wasailul ulama'i wa khalitul hukama'i. Jalisul kubara'i tu fi'il amar, jalasa yujalisu, tajlisan bahwa mujallisun, ka wajaka mujallasan, wajaka mujallasun tajalis. Jalis itu maksud ulun, jalis, jalasa yujalisu, jalis itu. Wajan fa'ala yufa'ilu. Sekedudukan olehmu, jalisu, sekedudukan olehmu, al-kubara'i, dengan ulama-ulama yang tuha. Kubara itu asalnya maknanya besar. Disuruh kita sekedudukan dengan ulama-ulama yang tuha. Yang tuha.
Kalau di Multapura tuh kayak Guru Supri, Guru Jarkasi, ya. Nah, ulama-ulama yang tua. Wasailul ulama'a. Nah, bertanya oleh kamu dengan ulama-ulama. Jadi Imam Abu Hanifah nih, bertanya olehmu dengan ulama-ulama. Jangan berdiam pun kada tahu, jangan berdiam batakun. Jangan dirasakan. Kita ini kan kadang-kadang wudu belum bujur lagi. Kadang-kadang mandi wajib belum bujur lagi. Supan guru batakun ja anak kan sudah 4. Kada apa batakun aja. Air mustamal dimandiakannya aja. Tuhakah batakun bila kada dapat kada bapak. Di Martapura itu biar nang sekolah Darussalam itu ada nang bacucu sidin pensiun sudah, lalu sekolah Darussalam umpat belajar kitab, duduk batate anak-anak muda Darussalam itu. Kadusupan sidin, yang penting aku dapat ilmu aja sidin. Nah, ini tawadu artinya. Di antara tawadu itu ujar gulu ulun baharilah di antara tawadu tah. Apabila jadi khotib betek, biar pintar benar tetap betek. Karena hukumnya betek itu sunat. Lamun ketinggalan salawat aja sebuting, kada sah orang sama masjidan. Ya bisa kada ingat. Ketinggalan hamdalah, kada sah sama masjidan. Jar Kiai Haji Badarudin dahulu almarhum ulama besar Martapura, jangan kada betek hatib, biar pintar. Nah, jadi ilmunya kada ingat, ada bukunya. Nah, ingat benar ulun Kiai Haji Badarudin ulama besar Martapura. Ada kemarin kada betek di sana di Martapura itu anak muda memang bagus hebat bacanya. Ditagur sidin. Pertama jar sidin ikam supaya tawadu di hati. Kalau pina merasa pemintarnya. Kada apa-apa ya, batek itu nyaman lagi melihat mata ya kah. Ya kalau Pak Haji Wahid lah nyaman batek itu. Kada lepas. Inggih. Ya, jadi kita bilangnya kada ingat kalau melihat langsung itu. Ingat bana ulun toh. Nah, wa khalitul hukama, bergabunglah oleh kamu dengan hukama. Hukama itu ya tadi ulama-ulama besar dengan zat Allah. Nah, Imam Abu Hanifah menyuruh juga bergabung dengan ulama kubara itu orang tua atau ulama tua, hukama ulama yang yang tahu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, ada riwayat yang lain nih. Jalisul ulama'a wa sahibul hukama'a wa khalitul kubara'a. Ini riwayat yang lain. Nah, riwayat yang lain. Ada yang pertama tadi kan bawa itu artinya jamak, jalisul bawa. Ada ini kada bawa. Jalisil lah, jalisil ulama'a. Itu jalis itu fi'il amar. Kenapa di baris sisi? Karena di belakangnya ada alif lam. Jalisil ulama'a wa sahibil hukama'a wa khalitil kubara'a. Nah, disuruh
semajlislah kamu dengan ulama dan kawanilah orang-orang ahli hikmah. Sahib, kawanilah atau jadikanlah sahabat al-hukama, orang-orang hukama. Wa khalitil kubara, dan bercampurlah, bergabunglah dengan ulama-ulama nang Tuhan. Ulun ingat tahun 75 di Sekumpul, bukan di Sekumpul, guru kita Sekumpul kan Karatun dulu, di Karatun tahun 75 itu Sidin membangun majlis guru Sekumpul di rumah Sidin. Siapa nang kawan Sidin? Guru Saman Mulia dengan Habib Jen, bertiga. Guru Saman Mulia itu umur Sidin sudah 70-an. Habib Jen itu lebih 100 umur Sidin. Habib Jen itu meninggal umur 125 tahun. Itu kawan guru Sekumpul. Guru Sekumpulnya umur 25 aja. Han hebat kalau lah. Pun kita wah ini ada rami je pakondang Tuhan. Kada rami pakondang Tuhan aja. Padahal nang Tuhan itu banyak mana kan uyah. Namun ada anak-anak kita yang ketujuh yang mengaji inilah alim insyaallah. Yakni itu menanya yakni. Fa innal ulama'a salah satu aksamin. Fa innal ulama'a salah satu aksamin. Maka bahwasanya ulama itu ada 3 macam. Fa innal ulama'a salah satu aksamin. Al ulama'a isim inna, salah satu khabar inna, itu di ilmu nahunya. Al ulama'u bi ahkamillahi ta'ala. Al ulama'u bi ahkamillahi ta'ala. Wahum ashabul fatwa. Wahum ashabul fatwa. Bermula ulama ada 3 bahagian. Pertama, ulama yang menegakkan hukum-hukum Allah. Bi ahkamillah itu maknanya yang menegakkan hukum-hukum Allah. Wahum ashabul fatwa, dan mereka itu ialah ashabul fatwa, ahli-ahli fatwa yang menfatwakan macam-macam. Itu namanya ulama yang menegakkan hukum Allah. Termasuk para MUI ya kalau lah, ada kalau tauhid lah fatwa, yang menfatwakan ini halal ini halal, ya kah? Wal ulama'u bidatillahi faqat. Nah, yang kedua nomoris itulah. Pertama tadi ulama dengan hukum Allah. Yang kedua ulama dengan zat Allah saja. Ulama yang ma'rifat, itu maknanya gitu. Ulama yang ma'rifat dengan zat Allah saja. Faqat itu maknanya saja. Siapa itu? Wahumul ulama'u wahumul hukama'u, dan mereka itulah ahli hukama. Nah, orang yang mengenal dengan zat Allah itu namanya ahli hukama. Fapi madakhilatihim tahzibun lil akhlaqi. Fapi madakhilatihim tahzibun lil akhlaqi. Maka bergaul dengan mereka itu maknanya. Maka bergaul dengan mereka itu membersihkan akhlak.
Jadi bila kita ketujuh bercampur dengan ulama dan hukama, akhlak kita bagus, bersih. Tahzibul akhlak, membersihkan akhlak. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Nabi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku jar Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ada di hadis lain, orang awam berakhlak lebih baik daripada ulama nang kada berakhlak. Ada juga Pak Haji Wahid nang ulama nang kada berakhlak, ada juga. Nah, ada juga orang awam tapi bagus akhlaknya. Nanti lebih afdal orangnya tak. Jadi bila kita bercampur, bergaul dengan mereka itu, kita bagus akhlak. Bakawan orang berminyak harum ya, kalau kemarin lah tak umpat jua harumnya dipalitinya minyak harum Hajar Aswad, kasturi Madinah. Kalau bahari itu jenamur aja lah, bahari lah jenamur. Adakah lagi bahari jenamur lagi Pak Haji Wahid? Jenamur bahari. Itu tahun 80-an. Nah, paling bagus jenamur itu bahari. Nah, bakawan orang bajual acan, nah bawa acan juga. Nah, itu yang kedua lah. Yang kedua tadi. Li'annahum asyraqat qulubuhum bima'rifatillah. Li'annahum asyraqat qulubuhum bima'rifatillah. Karena bahwasanya terbit di hati mereka itu, karena bahwasanya terbit di hati mereka itu, di hati mereka nang hukama dan ulama tadi, bima'rifatillah, dengan ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sidin-sidin tadi, ulama dan hukama tadi, di hatinya hanya mengenal atau ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah. Wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah. Dan terbit rahasia mereka itu. Dan terbit rahasia mereka itu dengan cahaya kebesaran Allah. Dan terbit rahasia mereka itu dengan cahaya kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hikmahnya berkumpul dengan ulama. Karena sewaktu-waktu kita mengenal Allah, takarrub dengan Allah, dan hati kita terang hati kita. Karena ada tadi kita diberi patuah-patuah sebagaimana tadi bumi yang kering lalu dihujaninya. Jadi hati kita jadi subur. Subur hati tandanya kita suka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ulama'u bil qismaini wahum al-kubara'i. Dan yang ketiga, ulama dengan dua macam. Paham lah biar. Tadi pertama ulama bi ahkamillah, kedua tadi hukama. Yang ketiga ulama dengan dua macam. Maksudnya yang ketiga ini orangnya mana ulama, hukama pulang. Itu maksudnya. Kedua-duanya kayak sidin. Ulama kan pertama tadi, hukama kedua. Yang ketiga ini sidin, mana ulama, hukama pulang. Nah, ini yang ketiga nih. Hebat lagi nih. Itu namanya wal ulama bil qisnain, ulama dengan dua macam.
Siapa ini? Yang ulama dengan dua macam. Wahumul kubarai, yaitu ulama-ulama yang tuha. Nah ya kada ulama-ulama yang tuha. Di Martapura tuh kalau dihitung dengan jari lagi guru Muas. Tuh umur sidin sudah 80 lebih. Guru Sukri Betongkat juga sudah. Guru Ayah, guru Jerkasi. Nah, yang Dudi ini muda-muda, guru Munawar. Muda sidin, guru Oton. Guru Oton sini ada nih sidin nih. Ada sidin. Itu muda-muda. Jadi yang tuha-tuha itu sudah diambil Allah Subhanahu wa taala. Nah, guru Wildan lagi nang taduha. Tapi guru Wildan itu masih anum. Yang tuha tuh guru-guru Sukri, guru Muas, dan guru Jerkasi. Itu tokoh-tokoh lagi lah. Jadi orangnya tuha alim pulang. Nah, kubara tadi. Fa inna mukhalatu ahlillahi taksibu ahwalan. Fa inna mukhalitatalah inna jaidan qaimun. Fa inna mukhalitata ahlillahi taksibu ahwalan. Maka bahwasanya bergaul dengan ahli Allah, maka bahwasanya bergaul dengan ahli Allah taksibu ahwalan, mendatangkan hal-hal yang baik, saniyatan yang bersih. Jadi lamun kita bergaul bakawan dengan ahli Allah itu mendatangkan yang baik, kemudian yang bersih. Ketujuh, empat lawan guru, di bawah guru karena ke ceramah-ceramah ke Gunung Mas misalnya, ke Seruyan, ke Sampit. Ketujuh bener empat lawan sidin nih. Kadang-kadang hadirin nang hadir itu tersalah cium. Tercium muridnya, gurunya kada. Nah, ada guru bekas salon ulun lah bercerita sedikit. Ulun kada jemput gurunya lah. Jadi sidin ini membawa kawan. Orangnya tuha nang umpetnya nih. Yang muda nih yang ceramah nih gurunya anum bawah itu. Gurunya anum umpat pemobe. Karena sidin tuha, ulun hormatinya guru itu bekas salon ulun hormati nang tuha aja sidin haji itu. Pian di muka duduk, ulun di belakang aja, hanya jaraknya jauh aja sih. Mau sih dia nang tuha tadi, mau empat di guru tadi. Jadi nang guru nang anu di belakang aja. Sampai ke tempat tujuan, masya Allah, nang tuha tadi diciumi orang benar. Sidin anu, berselungkuy, babolang, sidin bajas, ciumi orang benar. Badiam aja sidin. Nang kada guru tadi. Nah, guru penceramah tadi berdiam aja juga. Sidin kada mau nonjolakan diri, kada mau berdiam. Sampai di rumah makanan, dihormati orang benar. Padahal kada guru tadi. Banyak benar jar Pak Haji itu orang minta baju. Oh, minta baju. Tuan guru nang kada guru tadi. Di hadapan sini amplok pesataya amplok. Guru nang ceramah tadi berdiam aja juga sidin. Sudah itu acara dimulai, silahkan penceramah gurunya tadi. Sekalinya penceramahnya nang anum tadi, jadi nang anu, kenapa pian gak ada bapak dajar? Ya kata ulun bari pian jadi duit tadi. Jadi jarang guru nang kada guru tadi kesempatan jar aku. Nah itu ngarannya membunguli guru. Anda salah tuh. Ya kapan bapak daja aku kada guru, ini gurunya. Nah itu nih. Nah itulah keuntungannya umpat dan guru tadi. Apuahnya. Nah jadi tadi mendatangkan hal yang baik dan bersih.
wan nab'a bil lahadi fawqan nab'i, wan nab'a bil lahadi fawqan nab'i bil lahadi. Nah, dan memberi manfaat dengan pengawasan. Lahdi ini makna terdahulu pengawasan. Dan memberi manfaat dengan pengawasan lebih tinggi manfaat dengan lisan. Labji ini maknanya lisan. Kan lapas itu dengan lisan malah. Maksudnya paham lah ini pian. Maksudnya adalah teori lebih hebat daripada praktek. Nah, itu dah. Teori lebih hebat pada praktek. Atau ada hadis Nabi, lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Pepadah dengan keadaan lebih baik daripada pepadah dengan mulut atau muntung. Contoh, kita menyuruh anak ke masjid. Nah, ke masjid sudah maghrib. Jangan anak, pian bangbah mandi aja balung. Nah, itu tak. Mandi aja balung pian. Nang bagusnya apa? Abahnya sudah siap, belum ngaji mandi, sudah bebersih. Badahulu tuh ke masjid sidin, biar anak ada disuruh. Mengikuti abahnya, oh abah sudah, ding, abah sudah kami sudah jangan kakak. Sudah. Nah itu maksudnya lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Menyuruh anak macam-macam sorong aja kada memperbuat. Ya lah. Paman napa akalah zatan, napa akalab juhu. Nah, maka siapa yang memberi manfaat dengan pengawasan, maka siapa yang memberi manfaat dengan pengawasan, itu maknanya kayak itu gin. Napa akalab juhu, memberi manfaat akan engkau oleh lisannya. Artinya bila pengawasannya bagus, nah lisannya kena bagus juga. Artinya pepadahnya. Bila orangnya nih gawiannya bagus, pengawasannya bagus, lidahnya sedikit gini pepadah diterima orang. Artinya yang penting sorong dulu memakai, hanya memadahi orang. Waman la pala. Nah, siapa yang tidak pala maka tidak bermanfaat. Tidak menyuruh dengan dengan pengawasan tadi maksudnya, maka tidak bermanfaat. Wakana sahrudi dan adalah Imam Sahrudi. Maknanya Imam Sahrudi yatufu fi ba'di masjidil khifa bimina. Yatufu fi ba'di masjidil khifa bimina. Imam Sahrudi ini berkeliling, jangan tawaf lah. Tawaf itu di Baitullah aja. Berkeliling pada setengah masjid. Masjid Khifa, ngarannya Masjid Khifa. Bimina, di Mina. Jadi di Mina itu ada Masjid Khifa aja. Masih sampai ini ada rasanya. Nah, jadi sidin berkeliling pada Masjid Khifa di Mina. Ya tasaffahul wujuha. Asal makna itu basalaman. Sopah itu asal makna basalaman. Tapi makna di sini memandang ia akan wajah-wajah orang. Memandang. Wujuh itu wajah. Wajhun wajah ini wujuh dalam ilmu nahwu itu jamak taksir, ya kan? Memandang ia akan wajah-wajah orang. Jadi sidin Sahrudi ini bukan tawaf berkeliling di Masjid Khifa tadi di Mina, memandangi wajah orang sidin ini ketujuh benar.
Dilihat sidin wajah-wajah orang tadilah. Nah, Pakila lahu pih. Nah, maka dikata orang padanya, orang nih batakun lawan sidin. Pakila lahu, maka dikata orang baginya, bagi Sahrudi tadi, pihi pada nang sidin memandangi orang tadi. Kenapa ipian melihati orang, ya orang Banjar, kenapa pian mencengangi orang itu kalau lah. Nah, Faqala, maka berkata si Sahrudi tadi, silahkan aja minuman lah pada bapak. Makan wadah kada bapak aja. Ayo kada bapak. Mun ulun sambil makan menyambur. Ulun minum aja. Pada bapak. Itu namanya barokah. Barokah. Nah jadi kenapa pian memandangi orang ya bahasa kita nih? Maka berkata sidin lah, innallaha ibadan, bahwa innalillahi ibadan, inna lillahi ibadan, bahwasanya bagi Allah ada beberapa hamba itu ya manusia. Idza nazaru ila sahsin, apabila memandang mereka itu kepada seseorang. Allah ini jarsidin ada hamba-hamba sidin nih, apabila memandang mereka itu kepada seseorang, aksibuhu sa'adatan, aksibu nih marisnya, aksibuhu sa'adatan, maknanya aksibu itu asalnya berusaha, di sini maknanya mendatangkan akan keberuntungan. Apabila memandang mereka itu kepada seseorang, mendatangkan akan keberuntungan. Fa'ana atlubu zalika, maka aku berharap akan yang demikian itu. Atlubu itu asalnya menuntut. Jadi jangan asal makna aja kita. Fa'ana atlubu zalika, maka aku menuntut akan yang demikian itu.